Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2003-20029, Prodi Agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kedua perkuliahan negosiasi dan advokasi bisnis untuk memenuhi tugas. Baik, langsung saja. Apa dan bagaimana sih negosiasi bisnis itu? Yang dimaksud negosiasi adalah perundingan, bisa juga dikatakan upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, serta negosiasi yang baik dan efektif. Negosiasi juga berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Selanjutnya, bagaimana realita negosiasi? Misalnya, mendapatkan yang kita inginkan dari orang lain, kenyataannya tidak semua dapat kita peroleh dalam negosiasi, karena harus diakhiri dengan kesepakatan bersama. Realita negosiasi juga melakukan pertukaran untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kenyataan tawar-menawar harus mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Negosiasi juga bisa dikatakan proses menyatukan dua belah pihak yang berbeda posisi untuk suatu kesepakatan. Sehingga negosiasi mencakup pembicaraan, diskusi, tawar-menawar, pertukaran kompromi, perundingan, perdebatan. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui yang pertama, apa yang kita inginkan, kedua, konsensus yang ingin kita buat, ketiga, alternatif yang kita miliki, keempat, pihak yang kita hadapi, kelima, apa yang ingin kita katakan, dan kapan negosiasi dibutuhkan. Ketika ada pertentangan kepentingan, perbedaan solusi, peluang berkompromi, apa manfaat negosiasi itu sendiri. Tercapainya tujuan melalui negosiasi, apa yang kita inginkan dan bagaimana mencapainya menjadi lebih jelas. Memiliki otoritas lebih besar melalui negosiasi, kita merasa memegang kendali karena harus mengambil inisiatif dan meraih kesepakatan terbaik, bukan sebagai penonton, dan menjalin hubungan baik. Inti negosiasi mencapai kesepakatan yang memuaskan kebutuhan kedua belah pihak, sehingga terjalin hubungan yang harmonis, serta mencegah dan menyelesaikan konflik. Melalui negosiasi, pihak lain dapat melihat cara pandang kita dan menyepakati hasil yang menguntungkan dua belah pihak, jadi mencapai tujuan dengan cara merangkul lawan. Negosiasi yang sukses melibatkan komunikasi efektif antara dua belah pihak, seperti setiap pihak mengembangkan pemahaman bagaimana memuaskan pihak lain dan menyelesaikan berpendapat kedua belah pihak menerima hasil dengan baik. Selanjutnya, bagaimana negosiasi konvensional fokus pada kemenangan, bertahan keras pada posisi masing-masing, mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Model negosiasi konvensional memiliki cara yang menggertak, mengancam, mengkritik, berdebat. Lanjut ke bagaimana negosiasi yang efektif. Yang pertama, harus mampu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi, harus fokus pada masalah, bukan siapa yang terlibat. Bisa jadi kita tidak menyukai lawan kita atau karena suka menggertak. Misalnya, jangan terjebak, tetap on track supaya melangkah pada solusi. Kedua, jangan terjebak
perdebatan posisi. Harus sadari bahwa setiap pihak berangkat dari posisi yang berbeda, menganggap lawan negosiasi sebagai musuh, maka kita akan terjebak pada kecurigaan dan negatif thinking. Yang penting berusaha menyelidiki motivasi seperti dan sarana negosiasi akan dapat diambil kesepakatan. Ketiga, buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Misal, kumpulkan banyak alternatif agar tidak terjebak pada satu solusi saja. Semakin banyak alternatif pilihan, memungkinkan kesepakatan yang memuaskan dua belah pihak. Pemilihan dapat kita siapkan sebelum negosiasi dilakukan. Keempat, kesepakatan harus didasarkan kriteria objektif. Jangan terjebak penampilan orang karismatik terdengar sangat meyakinkan selama negosiasi, namun menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang, sehingga gunakan kriteria yang objektif yang diterima semua pihak. Lakukan cost dan benefit analisis terdapat alternatif yang ada. Lanjut ke profil negosiasi. Pertama, konektor, kedua, penjaring, ketiga, produser, keempat, analisis. Selanjutnya, elemen-elemen sukses bernegosiasi. Pertama, waktu persiapan yang memadai. Kedua, sasaran yang jelas. Ketiga, memahami pokok permasalahan. Keempat, strategi atau rencana negosiasi yang jelas. Kalimat taktik negosiasi yang tepat. Keenam, sikap paling menghormati. Ketujuh, informasi lawan negosiasi. Kedelapan, komunikasi yang efektif. Kesembilan, positive thinking. Kesepuluh, terbuka untuk bertukar ide. Kesebelas, mau berkompromi. Kedua belas pihak membangun kesepakatan. Ketiga-belas, evaluasi implementasi. Dan terkadang perdebatan terjadi dalam negosiasi, maka dibutuhkan keterampilan berargumen. Pertama, pikirkanlah sesuatu yang mungkin, misal buat asumsi dan dukung dengan data. Jelaskan asumsi tersebut, buat alasan yang jelas dan lain-lain. Kedua, ketahui pikiran pihak lain guna bahasa yang tidak agregatif. Terjemahkan alasan orang lain, tanyakan contoh, cek apakah kita memahami yang kita dengar. Dan kekeliruan yang harus dihindari dalam bernegosiasi yaitu menginginkan sesuatu yang berlebihan, saling mengandalkan kekuatan, gagal mengenali kekuatan sendiri, serta mudah menyerah dan terjebak pada satu pilihan. Berpikiran jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalin dengan jangka panjang. Terlalu banyak menekan pihak lain, menerima opini atau perasaan sebagai fakta, serta posisi yang dianggap segalanya, dan terlalu tergesa-gesa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.